Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, gereja dan kita memang menaruh perhatian kepada kaum muda. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kaum muda ini adalah generasi penerus bangsa dan gereja serta keluarga kita. Kalau sejak dini kita tidak peduli terhadap kaum muda, lama-kelamaan gereja kita ini seperti yang kita lihat, seperti yang kita alami di Eropa, hampir berapalah kaum muda yang berniat atau semangat datang ke gereja. Semua orang yang datang ke gereja itu yang sudah lansia. Ya, saya tidak tahu apa tujuannya yang lansia datang ke gereja, atau memang mungkin mereka jangan-jangan sudah mulai takut, kemana nanti saya? Jangan-jangan saya sebentar lagi mati, saya akan ke neraka. Ya, meskipun padahal sebenarnya mati atau hidup kita itu adalah tangan Tuhan sendiri. Nah, itulah juga yang disampaikan oleh Yesus dalam doanya, bahwa kita adalah milik Kristus itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus sebagaimana tadi yang dikatakan di dalam bacaan yang pertama juga mengisahkan ketika Paulus berpisah dengan para penatua jemaat, yaitu bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Dan saya sangka Rasul Paulus juga di dalam tugasnya, dia juga mengalami persoalan-persoalan untuk menghadapi mereka. Maka dalam perpisahan itu, Paulus sebenarnya juga merasa bahwa dia akan sedih meninggalkan mereka, terutama orang-orang yang mendukung dia di dalam pewartaannya sendiri. Dalam hal ini Paulus tidak takut, meskipun dia diancam di dalam tugas dan pewartaannya. Paulus tidak bergeming sedikit pun, karena dia harus menyelesaikan tugas dan perutusannya yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Bagaimana supaya semua orang akan mendengarkan pewartaan dari Paulus yang telah dilakukan oleh Yesus lebih dahulu, dan supaya semua orang akan terselamatkan. Hanya itulah harapan Paulus, maka dia tidak takut sekalipun bahwa dia harus mati dan dihukum dan juga dipenjarakan. Yang penting kabar karya keselamatan ini sampai kepada umat pada saat itu. Maka sabda pewartaan yang disampaikan oleh Paulus ini tidak hanya kepada orang Yahudi, kepada juga orang-orang yang non-Yahudi pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa Yesus yang terakhir untuk para muridnya, sebagaimana yang kita dengarkan tadi, menunjukkan keinginannya yang terdalam sebenarnya. Bagaimana dia harus berdoa kepada para muridnya dan juga kepada para pendengarnya. Dan dalam doa itu sebenarnya yang mau disampaikan oleh Yesus untuk persatuan para jemaat itu sendiri. Dan dalam doa ini sebenarnya mengilhami kita supaya para gembala juga berdoa bagi para umatnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak doa-doa yang kita tahu ya di dalam gereja kita ini. Ya, ada doa bersama, ada doa pribadi, bahkan ada doa gereja atau yang sering adalah disebut adalah breviary. Ya, doa kaum para berjuang itu sendiri, biarawan-biarawati atau juga para imam ya selalu mendoakan itu, dan itu adalah doa gereja
doa untuk mendoakan seluruh umat. Nah, di samping semua itu, juga orang tua diminta supaya berdoa bagi anak-anaknya sendiri. Kalau memang Yesus juga berdoa bagi kita, maka kita juga diminta supaya kita juga berdoa. Terutama Yesus berdoa bagi orang yang percaya kepadanya. Maka dia tadi mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan hanya untuk dunia aku berdoa, tetapi juga untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik. Yesus menyadari bahwa dia berdoa itu adalah kepada para muridnya dan juga para orang yang percaya kepadanya, karena semua itu adalah telah menjadi milik Bapa di surga. Jadi bukan milik Yesus sendiri. Karena itu telah dipercayakan kepada Yesus, maka Yesus mau mendoakan mereka, mendoakan kita kepada Bapa di surga. Di samping semua itu, bahwa tugas Yesus tidak akan lama lagi dan akan menyelesaikannya. Dalam tugas itu, perutusan Yesus, dia telah menyelesaikan itu dengan baik. Bahkan itu telah disaksikan oleh umat sendiri dan juga para rasulnya. Karena itulah dia akan meninggalkan para rasul itu sendiri dan juga para muridnya. Maka dia berdoa bagi mereka supaya mereka dengan maksud tetap bersatu, supaya kita juga tetap bersatu, orang-orang yang telah dipercayakan oleh Allah kepada Yesus ketika dia berada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita diminta supaya kita tahan intinya kita berdoa, karena kita tahu doa inilah jalan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Inilah salah satu kekuatan kita di dalam hidup. Maka seringkali dikatakan doa adalah seperti pergerakan denyut jantung. Ketika doa ini berhenti, berarti kita manusia mungkin juga tidak hidup lagi. Ya, seperti jantung itu sendiri, ketika jantung itu berhenti, maka kita tidak akan hidup lagi. Maka setiap saat kalau kita melihat, pasti di dunia ini terus menerus ada orang yang berdoa tanpa hentinya atau tanpa putus. Ya, nah mungkin ya pada malam hari ini, jam 7 ini kita berdoa di gereja ini, di paroki ini. Mungkin jam 8 atau di negara lain lagi. Jam 9 mungkin di tempat lain lagi, jam 10 mungkin di tempat lain. Jadi doa ini tidak pernah putus. Ini merupakan seperti jantung hidup kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, karena Allah telah menyerahkan kepada Yesus kita menjadi miliknya, dan juga Yesus berdoa bagi kita kepada Allah supaya sekali lagi kita tetap hidup seperti yang didoakan oleh Kristus sendiri dan dia hidup. Maka kita juga sekali lagi tahan diri yang berdoa bagi kaum muda kita supaya mereka juga tetap setia kepada imannya, tetap setia kepada Kristus sendiri, karena mereka lah penerus gereja, nusa dan bangsa, supaya gereja kita ini tetap bertumbuh, karena Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan menyertai mereka dan menyertai kita. Maka pada akhirnya tidak hanya bertumbuh, tapi juga berbuah, itu lewat orang-orang muda yang kita kasihi dan yang kita cintai. Mari sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga menaruh perhatian sebagai gereja kepada kaum muda. Semoga mereka tetap setia dan juga tetap maju dan berkembang, dan pada akhirnya di tangan mereka lah gereja kita untuk masa depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.